Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. We are from group 10. First, let me introduction. My name is Gita Ramasa Putri and my partner. Lydia Salsabila. Okay, here we will explain our group material, namely the analysis of textbook based on Mukundan. The first material will be explained Lydia Salsabila. Lydia Salsabila, time is yours. Analysis the cover. Cover of this book is combined with several colors to attract students interested in learning. Incident has a four color, namely light blue, dark blue, purple, light green. Overall, all the colors are combined to make students attracted by this book. Analisis sampul. Sampul buku ini dikombinasi dengan beberapa warna untuk menarik minat siswa dalam belajar. Di dalamnya memiliki 4 warna, yaitu biru muda, biru tua, ungu, hijau muda. Secara keseluruhan, semua warna ini digabungkan untuk membuat siswa tertarik dengan buku ini. Next. English textbooks published by Cambridge University Press in 2030. The Cambridge English Textbooks 2030 is published by Light Cambridge University Press based on the existing curriculum. This is an interesting textbook because it is full of color and there are lots of pictures related to them as well. Indication this textbook is carried by application a text basic, written and listening approach. This textbook also present in the material the first, the ask student in practice, and finally produce something in the form of speaking and writing. The English textbook published by Cambridge University Press in 2017 consistent of 16 chapters. Jadi buku teks bahasa Inggris diterbitkan oleh Cambridge University Press pada tahun 2013. Buku teks bahasa Inggris Cambridge Interchange 2013 diterbitkan oleh Press University Cambridge berdasarkan kurikulum yang ada. Ini adalah buku teks yang menarik karena penuh warna dan ada banyak gambar yang terkait dengan tema juga. Selain itu, buku teks ini disebut dengan menerapkan pendekatan berbasis teks, tertulis, dan mendengarkan. Buku teks ini juga menyajikan materi terlebih dahulu, kemudian meminta siswa untuk berlatih, dan akhirnya menghasilkan sesuatu dalam bentuk berbicara dan menulis. Buku teks bahasa Inggris yang diterbitkan oleh Cambridge University Press pada tahun 2017 terdiri dari 16 bab. Next material. Preview research review. These students aim to test how well the syllabus of text with the need of the learning program and how approach the activity is. The evaluation checklist was used as the meaning instrument and two level of analysis were carried out in analysis and evaluating textbook. The result show that there are some problems are in the textbook that need to be fixed regarding our first skill and transparency. This finding is useful for textbooks, other to insight which are not improvement and will also contribute to the improvement of English textbooks. The purpose of this student is to evaluate the general attribute and teaching and learning context of the textbook.
users finish it, the textbooks are suitable for students and can help teacher activity curriculum goals. The proposed evaluation checklist by Mukundan, Haji Muhammadi, and Nimechesel was adopted as the unlimited tool for evaluating textbook. Jadi tujuan penelitian sebelumnya adalah penelitian ini bertujuan untuk menguji seberapa baik kesesuaian buku teks dengan kebutuhan program pembelajaran dan seberapa tepat aktivitasnya. Daftar periksa evaluasi digunakan sebagai instrumen utama dan 2 tingkat analisis dilakukan dalam menganalisis dan mengevaluasi buku. Teks hasilnya menunjukkan bahwa ada beberapa area masalah dalam buku teks yang perlu diperbaiki. Mengenai 4 keterampilan dan presentasi, temuan ini berguna bagi penulis buku teks untuk menunjukkan bidang mana yang perlu ditingkatkan dan juga bidang mana yang berkontribusi pada peningkatan buku teks bahasa Inggris. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi atribut umum dan isi pengajaran dan pembelajaran dari buku teks yang digunakan. Selesai untuk memastikan bahwa buku teks cocok untuk siswa dan dapat membantu guru mencapai tujuan kurikulum. Daftar periksa evaluasi yang diusulkan oleh Mukundan, Haji Muhammadi, dan Nemi Chilems diadopsi sebagai alat utama untuk mengevaluasi buku tersebut. Next. Research design. To answer the question, it is necessary to abortion quantitative data through checklist and qualitative data through interview. Therefore, the mixed method research design is suitable for this study because it can about quantitative and qualitative data. Design of an explanatory sequential hybrid method involves collecting quantitative data first and collecting qualitative data to help interpret or explain the result of the quantitative data. Data desain penelitian. Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, perlu untuk mendapatkan data kuantitatif melalui daftar periksa dan data kualitatif melalui wawancara. Oleh karena itu, desain penelitian metode campuran cocok untuk penelitian ini karena dapat memperoleh data kuantitatif dan kualitatif. Desain metode hibrida sekuensial penjelasan melibatkan pengumpulan data kuantitatif terlebih dahulu dan kemudian mengumpulkan data kualitatif untuk membantu menafsirkan atau menjelaskan hasil data kualitatif. Okay, enough. The next material will be delivered by Gita Rahma. Time is yours. Next ya, Lid ya. Okay, the next material will be explained by me, a research contact based on the preliminary research that has been done. The English teacher who used this textbook say that this textbook has advantage and disadvantages. They felt that this textbook helped them a lot. It covers all the material in the syllabus and course. So teacher can use these textbooks as a judge for teaching students. Jadi konteks penelitiannya adalah berdasarkan penelitian awal yang telah dilakukan, para guru bahasa Inggris yang menggunakan buku teks ini mengatakan bahwa buku teks ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Mereka semua merasa bahwa buku ini banyak membantu mereka.
Ini mencakup semua materi dalam silabus dan kursus, sehingga guru dapat menggunakan buku teks ini sebagai panduan untuk mengajar siswa. Next, any data collection method. Quantitative data was collected, took a checklist adapted from the assessment checklist by Mukundan and Nimexisylum. To collect data through the checklist, we held a meeting to study the evaluator's suggestion on how to improve the textbook. Interview question based on the results of the checklist, focusing on the lower criteria. Jadi metode pengumpulan data, data kuantitatif dikumpulkan melalui daftar periksa yang diadaptasi dari daftar periksa penilaian oleh Mukundan dan Nimexisylum. Untuk mengumpulkan data melalui daftar periksa, kami mengadakan pertemuan untuk mempelajari saran evaluator tentang cara meningkatkan buku teks. Pertanyaan wawancara berdasarkan hasil daftar periksa dan fokus pada kriteria yang lebih rendah. The next, any English language teaching textbook evaluating checklist adapted from Mukundan and Nimexisylum 2015. Instruction, read in items in the checklist and in the columns opposite the items indicates the level to which they agree with each statement by marking 0 to 4. The 0 never true, 1 rarely true, 2 sometimes true, 3 often true, 4 always true. In D, not applicable. In B, there may be one or more sections that you may not find applicable to your teaching context. In such cases, check the box in the NA or not applicable column and disaggregate the section in evaluating the textbook. Buku teks pengajaran bahasa Inggris mengevaluasi daftar periksa diadaptasi dari Mukundan dan Nimexisylum 2015. Ajaran item dalam daftar periksa dan di kolom di seberang item menunjukkan tingkat yang mereka setujui dengan setiap pernyataan dengan menandai 0 hingga 4. 0 tidak pernah benar, 1 jarang benar, 2 kadang-kadang, 3 sering benar, 4 selalu benar. NA tidak berlaku. Dan B mungkin ada 1 atau lebih bagian yang mungkin tidak ada temukan berlaku untuk konteks pengajar Anda. Dalam kasus seperti ini, centang kotak di kolom NA atau tidak berlaku dan abaikan bagian dalam mengevaluasi buku teks. Next, this is checklist. First, general attributes, the books in relation to syllabus and curriculum. First, one, it may match the specification of the syllabus. To overall, the books has a nice feel. Jadi yang pertama buku dalam kaitannya dengan syllabus dan kurikulum. Ini sesuai dengan spesifikasi silabus. Secara keseluruhan, buku ini memiliki nuansa yang bagus. B. Metodologi. The activities can be exploited fully. For the activities can work well in most classroom situations. 5. It applies text-based learning approach.
Jadi, kegiatan dapat dimanfaatkan sepenuhnya dalam buku ini. Kegiatan dapat bekerja dengan baik di sebagian besar situasi kelas. 5. Ini menerapkan pendekatan pembelajaran berbasis teks. Yang C, suitably to learners. 6. It is compatible with the background, knowledge, and level of students. 7. It addresses learning target. Yang C itu kesesuaian untuk peserta didik. Nah, ini compatible dengan latar belakang pengetahuan dan tingkat siswa. 7. Ini membahas target pembelajaran. Yang D, physical and utilitarian attributes. It is appropriately preached. 9. It is layout. It's attractive. 10. It indicates of efficient use of text and visuals. Jadi yang D itu atribut fisik dan utilitarian. Ini adalah harga yang tepat. 9. Tata letaknya menarik. 10. Ini menunjukkan penggunaan teks dan visual yang efisien. Yang kedua, konteks, learning teaching context, a general context. A text move for simple to complex. Texts are varied. Text supports teaching objectives. The language in the textbook is natural and real. The material is fairly recent. Material up to date. Listening. The books has approached listening text with well-defined goals. Texts are authentic or close the real language situation. Various listening contexts such as formal versus informal context are considered. Jadi konteks belajar mengajarnya, konteks umum, tugas bergerak dari sederhana ke kompleks, tugas bervariasi, tugas mendukung tujuan pengajaran. Bahasa dalam buku teks ini adalah yaitu alami dan nyata. Materi dalam buku ini cukup baru dan materinya cukup up to date. Selanjutnya mendengarkan. Buku ini memiliki tugas mendengarkan yang tepat dengan tujuan yang terdefinisi dengan baik. Tugasnya adalah otentik atau dekat dengan situasi bahasa yang nyata. Berbagai konteks dalam mendengarkan seperti konteks formal dengan informal dipertimbangkan. Next, part speaking. Activities are developed in initiation, meaningful communication. Individuals, pair, and group work are given equal emphasis. And the parts reading like is approached. Difficulty level is approached. Texts are interesting. Di bagian berbicara, kegiatan dikembangkan untuk memulai komunikasi yang bermakna. Kerja individu, pasangan, dan kelompok diberikan penekanan yang sama. Di bagian membaca, panjang teks sesuai, tingkat kesulitan sudah sesuai, dalam teksnya juga menarik. Next, the parts writing, text have achievable goals and takes into consideration learned capabilities. Texts are interesting and the part vocabulary, the large number of new words in each lesson is approached to the level of students. There is a good distribution. Simple to complex of vocabulary learned across
chapter and the whole books. New words are sufficiently repeated and resilient across the books. Words are contextualized. Di bagian menulis, tugas memiliki tujuan yang dapat dicapai dan mempertimbangkan kemampuan belajar. Teksnya dalam buku juga menarik. Di bagian kosakata, jumlah kata baru dalam setiap pembelajaran sesuai dengan tingkat siswa. Ada distribusi yang baik, sederhana untuk kompleks, beban kosakata di seluruh babnya dan seluruh buku. Kata baru cukup diulang dan didaur ulang di seluruh buku. Lanjut, next, kata dikontekstualisasikan. Next part, grammar. Grammar is contextualized. Grammar items are repeat took the books. The part pronunciation, text are usable, text are interesting. Di bagian grammar atau tata bahasa dikontekstualisasikan. Item tata bahasa diulang melalui buku. Di bagian pengucapan, teks sangat berguna dan teksnya sangat menarik. And the last, the part exercise, they have clear instruction, they are adequate, they are interesting, they help students with mixed abilities, they cover the activities or analyzing, understanding, and producing written or spoken sequentially. Di bagian latihan mereka memiliki instruksi yang jelas. Mereka memadai, buku ini mereka menarik, mereka membantu siswa dengan kemampuan campuran. Mereka mencakup kegiatan menganalisis, memahami, dan memproduksi. Ditulis atau diucapkan secara berurutan. Okay, and the last, any conclusion. A Cambridge English Textbook Exchange 2013, published by Cambridge University Press, based on the existing curriculum. This is an interesting textbook because it is full of color and there are a lot of pictures related to the theme as well. In addition, this textbook was created by applying a text-based written and listening approach. This textbook also presents the material read, then asks students to practice and finally produce something in the form of speaking and writing. The English textbook published by Cambridge University Press in 2013 consists of a 16 chapter. After that, 3 reading section in all chapter, either in the form of text or dialogues, transcript, followed by comprehension question to test students' understanding of the text. All chapter end with a reflection section on how students understand the topic covered. This study aimed to test how well the suitability of the textbooks with the needs of the learning program and how approach the activities are. The evaluation checklist was used as the main instrument, and 2 levels of analysis were carried out in analyzing and evaluating the textbook. The purpose of this study was to evaluate the general attributes and teaching and learning context of the textbook use. A textbook studied in the study is an English textbook for students published by Cambridge University Press in 2013, co-written by Jack C. based on the preliminary research that has been done. The English teacher who used this textbook said the
books has its advantages and disadvantages. They all feel that this textbook help them a lot. It cover all the material in the syllabus and course, so teacher can use this textbook as a guide for teaching students. All teachers have been teaching English for at least several years. Therefore, it could be said that they has used many different textbooks before. Moreover, they all use an English textbook published by Cambridge University Press in 2013 as the main material, so it can be said that the knew the context of the textbook well. The language in the textbook is natural and real. The material is quite new, learned according to student level, have a good distribution of vocabulary learned across chapter and throughout the books. Kesimpulan, buku teks bahasa Inggris Cambridge 2013 diterbitkan oleh Cambridge University Press berdasarkan kurikulum yang ada. Buku teks yang menarik karena penuh warna dan ada banyak gambar yang terkait dengan tema juga. Selain itu, buku teks ini dibuat dengan menerapkan pendekatan berbasis teks, tertulis, dan mendengarkan. Buku teks ini juga menyajikan materi terlebih dahulu, kemudian meminta siswa untuk berlatih, dan akhirnya menghasilkan sesuatu dalam bentuk berbicara dan menulis. Buku teks bahasa Inggris yang diterbitkan oleh Cambridge University Press pada tahun 2013 terdiri dari 16 bab. Setelah itu ada bagian baca di semua bab, baik dalam bentuk teks ataupun transkrip dialog, diikuti dengan pertanyaan pemahaman untuk menguji pemahaman siswa tentang teks. Semua bab diakhiri dengan bagian refleksi tentang bagaimana siswa memahami topik yang dibahas. Analisis ini bertujuan untuk menguji seberapa baik kesesuaian buku teks dengan kebutuhan program pembelajaran dan beberapa tepat kegiatannya. Daftar periksa evaluasi digunakan sebagai instrumen utama, dan 2 tingkat analisis dilakukan dalam menganalisis dan mengevaluasi buku teks. Tujuan dari analisis ini adalah untuk mengevaluasi atribut umum dan isi pengajaran dan pembelajaran dari buku teks yang digunakan. Buku teks yang dipelajari dalam penelitian ini adalah buku teks bahasa Inggris untuk siswa yang diterbitkan oleh Cambridge University Press pada tahun 2013, ditulis bersama oleh Jack C. Berdasarkan penelitian awal yang telah dilakukan, para guru bahasa Inggris yang menggunakan buku teks ini mengatakan bahwa buku ini teks memiliki kelebihan dan kekurangan. Mereka semua merasa bahwa buku teks ini sangat membantu mereka. Ini mencakup semua materi dalam silabus dan kursus, sehingga guru dapat menggunakan buku teks ini sebagai panduan untuk mengajar siswa. Semua guru lebih mengajar bahasa Inggris setidaknya selama beberapa tahun. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa mereka telah menggunakan banyak buku teks yang berbeda sebelumnya. Selain itu, mereka semua menggunakan buku teks bahasa Inggris yang diterbitkan oleh Cambridge University Press pada tahun 2013 sebagai bahan utama, sehingga dapat dikatakan bahwa mereka tahu isi buku teks tersebut dengan baik. Bahasa dalam buku teks ini adalah alami dan nyata, bahasanya cukup baru, beban latihan sesuai dengan tingkat siswa, memiliki distribusi yang baik dari beban kosakata di seluruh bab dan di seluruh bukunya. That's all, I think enough. Thank you for attention, and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.